Martial Peak 3578. Begitu suara Huolun jatuh, pecahan yang telah ditelan mulai meleleh dengan cepat, seolah-olah benar-benar telah dicerna oleh dunia ini. Dalam sekejap mata, fragmen besar itu telah menyusut dengan selisih yang besar, dan saat jatuh, volumenya juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tapi setelah beberapa saat, mulut Huolun terbuka cukup lebar untuk mengepalkan tangan. Karena pecahannya belum sepenuhnya meleleh, masih ada bagian yang tersisa, dan bagian itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tampak seperti sebuah kota. Sebuah kota. Huolun tidak bisa mempercayai matanya. Selama sekitar 1 tahun terakhir, dia sudah lama terbiasa dengan pemandangan di depannya. Terlepas dari pertama kali dia mendapatkan sesuatu dan mengambil banyak hal baik, sebagian besar waktu lain dia melihat pemandangan serupa, tetapi ini adalah pertama kalinya sebuah kota muncul di sini. Saat dia bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya, sejumlah titik hitam kecil tiba-tiba terbang keluar dari kota. Huolun memfokuskan matanya dan melihat bahwa titik-titik hitam kecil ini sebenarnya adalah anggota ras iblis dengan kekuatan luar biasa. Anggota ras iblis ini jelas tinggal di kota, dan ketika mereka tiba-tiba mengalami kejadian yang tidak terduga, mereka semua gelisah dan terbang keluar kota untuk menyelidiki situasinya. Pada pandangan pertama, kota tempat mereka tinggal begitu lama benar-benar melayang di udara dan perlahan-lahan jatuh, menyebabkan mereka berteriak dan berteriak. Karena mereka terlalu jauh, Huolun tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi dia bisa dengan jelas melihat ekspresi panik di wajah mereka dan gerakan tangan yang mereka buat. Semakin banyak titik hitam kecil terbang keluar dari kota, padat, seolah-olah segerombolan belalang muncul di langit. Tetapi ada lebih banyak lagi anggota ras iblis yang tidak cukup kuat untuk tinggal di kota, berlarian dengan panik seolah-olah akhir dunia telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Wajah Huolun memucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kota seperti itu, bahkan di seluruh kota iblis, tidak dianggap dalam skala kecil. Namun, mengapa kota seperti itu ditelan ke tempat ini? Dan dari mana kota ini berasal? Chang Tian masih berdiri di sana. Tubuhnya tidak bergerak, dan ekspresinya setenang sumur kuno. Namun, matanya dipenuhi dengan cahaya, dan dia sedikit bersemangat. Setelah beberapa saat, kota itu perlahan mendarat di tanah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegang bagian bawah kota dan dengan lembut menurunkannya. Selain menyebabkan kota sedikit berguncang dan beberapa rumah runtuh, tidak banyak kerusakan di kota. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada kota untuk ras iblis di dataran yang jauh. Retakan lain muncul di langit, dari mana fragmen benua perlahan muncul. Retakan lain muncul. Dalam waktu kurang dari 1 jam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Fragmen benua terus-menerus ditelan oleh retakan itu. Kadang-kadang, beberapa kota besar akan runtuh. Dunia sedang mengalami beberapa perubahan secara diam-diam. Di luar manik dunia tertutup, dalam kehampaan, wajah Boya pucat saat dia melihat ke depannya, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak semua orang bisa melihat benua yang utuh secara bertahap ditelan. Ruang yang ditelan berubah menjadi ketiadaan, kembali ke kekacauan utama. Arus bawah dalam kehampaan telah menimbulkan badai. Meskipun dia setengah sein, dia masih bisa merasakan bahayanya. Jika dia tersedot, dia mungkin benar-benar tersesat dan tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Gila, orang ini benar-benar gila. Boya menoleh, sudut matanya berkedut saat dia melihat Yang Kai. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan begitu gila. Benua yang sangat bagus sebenarnya telah diubah menjadi berantakan olehnya dalam waktu yang singkat. Benua bela diri langit bisa dianggap hancur. Bahkan jika Roli berhenti menelan, benua ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Bahkan bisa dikatakan bahwa karena sebagian darinya telah tertelan, sebuah kekosongan telah terbentuk di area di mana ia telah ditelan. Di bawah pengaruh kekosongan ini, benua bela diri langit akan runtuh cepat atau lambat. Dia terus melaporkan situasi di sini kepada Bei Limo, yang sedang bergegas. Tidak ada respon dari Sein, tapi Boya masih bisa merasakan kemarahan Bei Limo. Orang ini pasti sudah mati. Karena dia berani mengacaukan Sein, Sein pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian tanpa ada ruang untuk negosiasi. Memikirkan hal ini, Boya memandang Yang Kai dengan kasihan. Pada saat yang sama, dia merasakan gairah yang membara di hatinya. Jika orang suci benar-benar ingin membunuh Yang Kai dalam keadaan marah, bukankah lebih baik dia melakukannya sendiri? Dia bisa mengambil kesempatan untuk mencuri peluang Kaisar Agung darinya. Menjadi Demon Sein akan segera terjadi. Sehari kemudian, sekitar 1/5 dari benua bela diri langit telah ditelan. Benua yang lengkap itu seperti pancake yang telah digigit. Pada saat ini, fluktuasi datang dari gerbang realem di belakang Yang Kai dan Boya. Setelah itu, Bei Limo tiba-tiba muncul tidak jauh. Dia telah bergegas jauh-jauh ke sini dan akhirnya tiba. Sepasang mata Phoenix-nya menyapu dan segera melihat kehampaan yang tak berujung. Merasakan aura aneh yang datang dari kehampaan, ekspresi Bei Limo sedikit berubah. Melihat ke kejauhan,
dia samar-samar bisa melihat roli besar berguling-guling di tepi benua bela diri. Kemanapun ia lewat, benua bela diri langit akan terus menyusut. Bisa dibayangkan bahwa tidak akan lama bagi makhluk besar ini untuk menelan seluruh benua bela diri langit. Pada saat itu, hanya kekosongan yang tersisa. Yang Kai, kamu mencari kematian. Bei Limo mengatupkan giginya dan berbalik untuk menatap Yang Kai. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga hampir nyata. Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, Sein, mengapa kamu begitu marah? Melihat ekspresi tenangnya, Bei Limo sangat marah hingga dia tertawa, Tuhan tertinggi ini telah memenuhi semua permintaanmu. Bahkan penjaga es salju yang bangga memberimu 500.000. Bahkan Boya mengikuti di sisimu untuk melindungimu. Apakah ini cara Anda membalas Tuhan yang Maha Esa ini? Saat dia berbicara, Boya diam-diam telah mengaktifkan Demon Key. Dia sedang menunggu perintah Supreme Sein untuk segera menyerang Yang Kai. Karena orang suci tertinggi ada di sini, tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Boya sepertinya melihat benua emas dan cerah terhampar di bawah kakinya. Dia benar-benar sedikit bersemangat. Ini benar-benar kasus seseorang yang tidak bisa lepas dari dosa perbuatannya sendiri. Yang Kai mengangguk ringan dan berkata, Santo, Tuhan Yang Maha Esa ini sangat baik kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Inilah mengapa Tuhan Yang Maha Esa ini ingin menunjukkan jalan yang benar kepadamu. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengirimkan pesan, jangan terlalu ribut. Jangan salahkan aku jika kamu tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Napas Bei Limo terhenti. Dia mengertakkan gigi dan mencibir, menghancurkan benua saya. Apakah ini jalan yang benar? Haruskah Tuhan Yang Maha Esa ini berterima kasih? Apakah kamu berterima kasih padaku atau tidak? Tunggu sampai kamu melihat seseorang. Yang Kai meliriknya. Wei Hao. Bei Limo sedikit mengernyit. Jangan melawan. Yang Kai berkata sambil mengulurkan tangannya ke arahnya. Bei Limo ragu-ragu sejenak. Seperti yang diharapkan, dia menurunkan kewaspadaannya. Hal utama adalah dia tidak punya pilihan selain menurunkan kewaspadaannya. Dia sekarang di bawah kendali Yang Kai. Tidak ada gunanya melawan di depannya. Selanjutnya, Boya mungkin menemukan ada yang tidak beres. Pada saat itu, di mana dia akan meletakkan wajahnya sebagai orang suci. Tangan besarnya dengan lembut menepuk bahu Bei Limo. Bei Limo langsung menghilang. Boya terkejut dan segera berteriak, Yang Kai, apa yang kamu lakukan pada Sein Supreme? Dalam kemarahannya, dia bahkan tidak memanggilnya saudara Yang. Sebaliknya, dia langsung memanggilnya dengan namanya. Yang Kai meliriknya dan berkata, Saudara Boya, jangan tidak sabar. Jika Sein Supreme tidak mau, menurut Anda apa yang bisa saya lakukan padanya dengan kekuatan saya? Boya memikirkannya dan merasa bahwa itu benar. Dalam situasi barusan, jelas bahwa Sein Supreme tidak melawan sama sekali. Dia mungkin berkomunikasi dengan Yang Kai. Dia bingung. Benua Tianwu sudah dalam keadaan seperti itu. Mengapa Sein Supreme tidak bergegas dan menangkap Yang Kai? Sebaliknya, dia sangat mempercayainya. Di dalam manik dunia tertutup, Chang Tian, yang mengamati perubahan di langit dan bumi, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Dia melihat sosok anggun tiba-tiba muncul di belakangnya. Bei Limo. Chang Tian mengangkat alisnya. Chang Tian. Bei Limo melihat ke atas dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang ingin dia temui? Dia sudah lama mendengar bahwa bocah busuk ini memiliki hubungan yang baik dengan benua 100 roh. Chang Tian bahkan telah memberikan tunggangannya di tahun-tahun awalnya. Sekarang sepertinya itu benar. Bei. Huo Lun tercengang. Dia tergagap untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Jika itu hanya nama Bei Limo, Huo Lun tidak akan berpikir terlalu banyak. Kuncinya adalah bahwa wanita berambut perak di depannya tampak persis seperti rumor. Dia bahkan berani memanggil nama Chang Tian di depan penguasa benua 100 roh. Di wilayah iblis, hanya ada satu orang dengan gambaran seperti itu. Salah satu dari 12 orang suci tertinggi, penguasa iblis salju. Huo Lun merasa pusing. Sangat jarang melihat Raja Iblis seperti dia, apalagi orang suci iblis. Namun, seorang Master of the Hundred Spirit Continent tiba-tiba muncul di hadapannya beberapa hari yang lalu. Hari ini, Master of the Snow Demon datang. Tempat apa ini? Mengapa itu menarik begitu banyak Master? Dalam kepanikannya, Huo Lun buru-buru menundukkan kepalanya dan menyapa, Salam, Sein Supreme Sein. Bei Limo hanya meliriknya. Dia terkejut bahwa Chang Tian memiliki Raja Iblis pangkat rendah di sisinya. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya bertanya dengan dingin, kenapa kamu di sini? Di mana tempat ini? Baru saja, Yang Kai hanya menyuruhnya untuk mengendurkan perlawanannya. Kemudian, penglihatannya kabur dan dia muncul di tempat ini. Dia tidak berharap Chang Tian muncul di depannya. Bagaimanapun, Demon Sein tidak memiliki hubungan yang baik dengan Chang Tian. Pada saat ini, Bei Limo tidak bisa menahan diri untuk sedikit waspada.
Dia bertanya-tanya apakah bocah ini ingin menggunakan Chang Tian untuk menyakitinya. Namun, karena dia menanam merek roh ilahi di laut pengetahuannya, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Alasan mengapa Nyonya ada di sini adalah alasan yang sama dengan saya. Chang Tian tertawa. Bahkan, dia juga sedikit terkejut bahwa Bei Limo akan muncul di sini. Adapun di mana tempat ini, bukankah Yang Kai memberitahumu? Bei Limo mendengus dingin, bocah itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan tidak melihat orang lain. Dia bertanya dengan curiga, di mana bajingan itu? Hei, berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka bukanlah apa yang harus dilakukan oleh Saint Supreme Saint. Suara Yang Kai tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Apa yang bisa kamu lakukan tentang orang suci tertinggi ini? Bei Limo sangat marah. Dia mengaktifkan Divine Sense-nya tetapi tidak dapat menemukan Yang Kai. Dia mengertakkan gigi dan berkata, keluar. Apa yang kamu lakukan menyelinap?